Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Bapak Ansarul Hakim selaku pembimbing guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 11-2 SMA Negeri 1 Bojonegoro. Teman-teman yang berbahagia, serta kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya, Adil Alberta Bintang Griselda, untuk menyampaikan materi dengan judul Pengaruh Sosial Media terutama X atau Twitter pada perilaku remaja di era globalisasi sesuai Islam rahmatan lil alamin. Apa itu Islam rahmatan lil alamin? Islam rahmatan lil alamin sendiri memiliki makna, yaitu Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang kepada manusia maupun alam semesta. Pada zaman revolusi industri 4 ini merupakan zaman dengan banyak kegiatan yang dilakukan melalui teknologi. Salah satunya dengan X atau yang lebih dikenal dengan Twitter. Twitter merupakan salah satu aplikasi sosial media yang digunakan banyak remaja untuk kehidupan sehari-hari. Mari kita sebut X dengan Twitter untuk lebih mempermudah. Twitter memiliki banyak manfaat dalam kehidupan bersosial kita. Twitter sering digunakan sebagai media berbagi ilmu, berita, berjualan, maupun hanya untuk berkeluh kesah saja. Saya sebagai pengguna Twitter juga menyetujui penggunaan aplikasi ini untuk hal tersebut. Bahkan sebanyak 60,2% masyarakat Indonesia sebagai pengguna Twitter. Hal tersebut menunjukkan bahwa Twitter memiliki pengaruh dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, tak dapat dipungkiri bahwa Twitter dapat mendapatkan maupun membagikan suatu informasi di banyak tempat. Pada remaja, tak jarang lebih menguasai Twitter daripada kalangan anak-anak maupun orang tua. Hal tersebut menimbulkan banyak dampak perilaku remaja pada kehidupan sehari-harinya. Banyak orang tua yang tak suka anaknya menggunakan Twitter karena menurut mereka Twitter hanya membawa dampak yang negatif. Banyak teman-teman yang merasakan dampak positif dari menggunakan Twitter. Bagaimana sih Twitter mempengaruhi perkataan remaja pada kehidupan nyata? Twitter memiliki banyak hal negatif maupun positif. Kita harus mengambil hal positifnya, bukan negatifnya. Dengan Twitter, kita dapat mengetahui banyak ilmu dan hal yang berguna untuk kehidupan kita. Misalnya, dari akun Mio Historia Nusantara yang menyebarkan tentang sejarah Indonesia maupun dunia. Hal tersebut membuat kita paham akan sejarah yang sudah diajarkan maupun belum diajarkan di sekolah. Hal itu dapat mempengaruhi perilaku dan perkataan remaja dalam berbagi ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Tidak hanya melalui akun sejarah, tetapi pada akun memasak, berjualan, maupun hal-hal positif dan ilmu yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 66 artinya, dan sesungguhnya kalau mereka mengamalkan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan mereka. Oleh karena itu, kita harus menjadi lebih bersemangat dalam menuntut ilmu, sehingga setiap apa yang kita dapatkan dapat bermanfaat pula untuk orang lain. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan mengamalkannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Selanjutnya, bagaimana sih Twitter mempengaruhi perilaku remaja pada kehidupan nyata? Saya sebagai pengguna Twitter merasakan perubahan perilaku saat menggunakan Twitter maupun sebelum menggunakan Twitter. Saya menemukan banyak sekali teman-teman yang membeli barang-barang melalui aplikasi ini. Mereka mencari barang yang diinginkan dan mencari harga yang sesuai bagi mereka. Jika kita menginginkan barang yang harganya mahal, maka kita akan memilih untuk menabung. Menabung membuat kita lebih berpikir apa saja yang telah kita keluarkan untuk keperluan hal ini. Oleh karena itu, dampak positif dari penggunaan Twitter kali ini adalah menabung dan pintar mengatur keuangan. Selanjutnya, bagaimana sih Twitter mempengaruhi remaja saat membagikan sesuatu di sosial media maupun di kehidupan nyata? Pengaruh Twitter pada era sekarang sangat kuat, terutama pada konflik Palestina dan Israel yang telah mendunia dan lebih dilirik oleh dunia. Banyak teman-teman di Twitter menaikkan hashtag agar dunia melihat dampak apa yang terjadi pada Palestina. Bahkan banyak yang tidak ragu-ragu untuk menggalang dana dan menyumbang sebagian hartanya untuk mereka, serta memboikot produk-produk yang mendukung Israel. Hal ini dilakukan karena rasa kemanusiaan mereka yang masih ada untuk saudara-saudara yang sedang berkonflik mencari keadilan dari Rahmat. Hal tersebut sangat mempengaruhi remaja dalam membagikan informasi pada orang lain. Berawal dari membagikan pada teman-teman di Twitter maupun sosial media yang lain, dan berakhir membagikan pada teman-teman pada kehidupan nyata. Oleh karena itu, jadikanlah media sosial sebagai sarana menyebarkan kebaikan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Kesimpulannya adalah bahwa kita harus menggunakan sosial media sebagai mencari informasi, saring sebelum sharing. Tidak membagikan informasi yang menyesatkan, membagikan ilmu yang berguna, belajar mengelola keuangan diri sendiri, serta menjaga perbuatan dalam bersosial media maupun dalam kehidupan nyata. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi semuanya. Saya mohon maaf atas kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, karena kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.